Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini. Tentunya agar kita saling ingat mengingatkan, saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Pembahasan kita dari kitab Jawami'ul Akhbar masuk pada pembahasan hadis yang ke-14. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-hadithur rabi'a asyara, asy-syafa'atu li ashabil hajat. Hadis yang ke-14. Beliau berikan judul di sini, memberikan syafaat terhadap orang-orang yang butuh. Kemudian kata beliau, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qala ishfa'u faltu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, nama beliau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'il, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau didatangi oleh seorang yang meminta, au talibu hajah, atau meminta bantuan atas suatu hajat, suatu keperluan. Qala, Nabi bersabda, ishfa'u faltu'jaru, berilah syafaat maka kalian akan diberikan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa, dan Allah menetapkan
atas lisan Rasulnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sendiri dalam syarah beliau terhadap hadis ini, kata beliau, wa hadzal hadis mutadamminun li aslin kabirin wa faidatin 'azimah. Hadis ini adalah hadis yang tercakup di dalamnya dasar agama yang sangat besar dan faidah yang sangat agung. Apa itu dasar agama yang sangat agung yang tercakup dalam hadis ini? Kata Sa'di, wa huwa annahu yanbaghi lil 'abdi ay yas'a fi umuril khairi, yaitu seharusnya bagi seorang hamba berupaya untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Kebaikan apapun yang bisa dia lakukan, maka dia lakukan. Nah, selama ada kemungkinan, kemampuan, kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, perhatikan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi ketika didatangi orang yang butuh, minta suatu bantuan atau ada keperluannya, datang kepada Nabi. Kalau Nabi tidak mampu membantunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, isfa'u faltu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syafaat? Saya kira ini adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya. Berkaitan dengan asy-syafa'ah ini. Asy-syafa'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u artinya genap, lawannya al-witru, witir atau ganjil. Ya, itu secara bahasa. Jadi asy-syafa'ah berasal dari kata asy-syaf'u, maknanya adalah genap. Adapun dalam istilah syariat, ya, syafaat itu adalah at-tawassulu lil ghair fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah, menjadikan orang lain sebagai perantara dalam suatu urusan, menjadikan orang lain sebagai perantara dalam suatu urusan, apakah fi jalbi manfa'ah, dalam rangka mendapatkan suatu manfaat, atau fi daf'i madarrah, atau dalam rangka terhindar dari suatu bahaya. Jadi gambarannya seperti ini, ikhwani fillah. Seorang punya hajat, si A punya hajat kepada si B, punya kebutuhan, ya. Namun si A ini menjadikan si C perantara untuk mengurus urusannya ini kepada si B. Maka si A menjadikan si C sebagai apa?
sebagai pemberi syafaat, apakah untuk mendapatkan kebaikan atau dalam rangka terhindar dari bahaya? Bisa difahami? Itulah syafaat. Ternyata jamaah sekalian, memberi syafaat di dalam agama kita ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi. Isfa'u, berilah syafaat, faltu'jaru, kalian akan diberikan pahala. Namun sebelumnya harus difahami bahwa syafaat itu dari satu tinjauan itu ada dua macam. Yang pertama, syafa'atun dunyawiyah, syafaat yang diberikan di dunia ini, dan ada syafa'atun ukhrawiyah, syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat. Nah, kalau syafaat di akhirat, nah ini pembahasannya di dalam kitab-kitab akidah, dalam kitab tauhid, ya. Penetapan adanya syafaat Nabi pada hari kiamat. Ya. Itu dibahas dalam kitab akidah dan kitab tauhid. Yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini, isfa'u faltu'jaru, itu adalah syafa'atun dunyawiyah, syafaat dalam kehidupan dunia ini. Jelas? Syafaat dalam kehidupan dunia ini. Nah, sekarang apa hukum memberikan syafaat dalam kehidupan dunia ini? Hukumnya tergantung bentuk syafaatnya. Kalau dia memberikan syafaat dalam perkara kebaikan, tidak ada pertentangan dengan syariat, dengan agama ini, maka itu adalah syafaat yang dianjurkan, masuk dalam hadis ini. Isfa'u, berikan syafaat, faltu'jaru, kalian akan diberikan pahala dengan syafaat itu. Tapi sebaliknya, tatkala kita memberikan syafaat pada perkara yang mungkar, perkara yang dilarang oleh agama, perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah syafaat yang haram. Jelas? Jadi syafaat ini hukumnya tergantung bentuk syafaatnya bagaimana. Kalau misalnya ada orang yang punya hajat, punya kebutuhan, ya, ingin melamar suatu pekerjaan misalnya di salah satu instansi atau di suatu perusahaan, ya, kalau dia yang langsung melamar pekerjaan, kecil kemungkinan untuk diterima. Tapi kalau dia lewat seseorang yang dikenal di perusahaan itu, ya, maka itu adalah apa? Bentuk syafaat. Besar kemungkinan akan dikabulkan hajatnya. Ya. Ini tidak ada pertentangan di dalam syariat, tidak ada pelanggarannya di dalam agama. Maka syafaat ini yang dianjurkan di dalam agama kita. Bisa dipahami? Ya. Tapi kalau dia adalah syafaat bentuknya maksiat, bentuknya kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia punya hajat, butuh dana besar untuk modal misalnya, tapi kalau dia yang langsung minta ke pihak, ya, apa namanya, pihak pemberi pinjaman yang bentuknya riba, itu kecil kemungkinan diterima. Maka dia minta syafaat orang lain supaya berkasnya diantarkan, ya, supaya urusannya diuruskan, sehingga dia bisa mendapatkan pinjaman modal besar dengan apa namanya, riba sekian persen dalam setiap bulannya, ya. Maka ini adalah syafaat dalam rangka maksiat kepada Allah. Ini yang terlarang. Jadi seperti itu, ya, ya. Asalnya syafaat duniawiyah itu sesuatu yang dianjurkan selama tidak ada bentuk pelanggaran syariat di dalamnya.
Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengkhususkan penyebutan syafaat yang dianjurkan itu adalah syafaat yang mendatangkan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Siapa saja yang memberikan syafaat, tapi bukan sekedar syafaat, syafa'atan hasanatan, ada sifat di belakangnya. Syafaat yang baik, syafaat dalam rangka kebaikan. Siapa yang memberikan syafaat dalam rangka kebaikan, yakun lahu nasibun minha, maka dia mendapatkan bagian, dia mendapatkan pahala, ya, atau bagian daripada syafaat yang dia berikan itu. Ada orang yang tertolong karena syafaatnya, maka dia mendapatkan bagian pahala dari pertolongan itu tadi. Maka dari itu Nabi mengatakan, isfa'u faltu'jaru, berikan syafaat, kalian akan diberikan apa? Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas ya sampai di sini. Iya, pembagian syafaat ini, sehingga kita tidak tidak salah faham tidak berkaitan dengan syafaat ini. Tayyib, al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang baik inilah yang senantiasa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi juga sering memberi syafaat. Nabi sendiri sering memberi syafaat, mencontohkan kepada umat bahwa sekecil apapun bantuan yang kita bisa berikan kepada orang lain, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Nabi mencontohkan kepada kita syafaat sekecil apapun. Kalau Nabi bisa lakukan, Nabi berikan syafaat. Lihat contohnya ya. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di masjid bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang lelaki masuk ke masjid meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ja'i'." Wahai Rasulullah, sungguh saya ini lapar, minta bantuan agar diberi makanan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar istri-istrinya, masuk ke Aisyah. Ya, hal indaki min syai', kamu punya sesuatu untuk diberikan kepada orang itu? Kata Aisyah, la, ma indana illa ma, kita tidak punya kecuali air saja. Pindah istrinya yang lain, sama jawabannya, kita tidak punya sesuatu kecuali apa? Kecuali air saja malam ini wahai Nabi. Ketika Nabi tidak mampu memberikan pertolongan kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Man yudhayyifu hadza?" Siapa di antara kalian yang bisa menerima orang ini, menjamu orang ini sebagai tamunya di malam ini? Coba perhatikan ikhwan fillah, ini bentuk syafaat Nabi. Iya, bentuk syafaat Nabi kepada orang itu, dimintakan kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang bisa menjamu dia, menjadi tamunya di malam ini? Dalam artian memberi makan, memberi minum, dan segala kebutuhannya. Nabi SAW sendiri juga memberikan syafaat, syafaat dunyawiyah, dan beliau menganjurkan kita, selama itu adalah kebaikan, ya, sekecil apapun jangan diremehkan. Nah, ini adalah pondasi dasar syariat yang sangat agung yang disebutkan oleh As-Sa'di di sini. Ya, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, seremeh apapun dia, jangan dipandang enteng, lakukan selama kita mampu melakukannya. Nah,
Ketahuilah jamaah sekalian, sesuatu yang besar dan banyak itu berawal dari sesuatu yang sedikit. Saya kira ini dimaklumi, ya. Ya. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali engkau memandang remeh sesuatu yang kecil, karena sungguh gunung-gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Nah, ini adalah dasar syariat yang sangat agung, ya. Jadi berikan syafaat sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terkadang perkara ini, ya, kalau ada orang yang minta bantuan, ya, walaupun sebenarnya tidak butuh biaya, ya, tidak butuh tenaga, hanya sekedar bicara, sebagian orang merasa acuh dalam memberikan bantuan terhadap orang lain. Ya, ini tidak pantas dan ini bukan akhlak seorang muslim. Tatkala dia meremehkan satu kebaikan, ya. Ingat jamaah sekalian, terkadang kita sekedar berucap saja, ya, memberikan syafaat, itu bernilai besar sekali manfaatnya bagi saudara kita. Walaupun sekedar hanya menelpon saja kadang, ya. Tapi ingat, terkadang itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saudara kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, mereka adalah orang-orang yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Bisa berikan manfaat kepada orang, ada kesempatan, ambil, jangan sia-siakan. Jelas ya? Iya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang baik itu berlomba-lomba di dalam kebaikan ini dan memberikan manfaat kepada saudaranya yang lain. Iya. Namun terkadang juga jamaah sekalian, ya, namanya manusia biasa. Kalau yang datang minta syafaat itu orang tidak dikenal, ya, atau rakyat biasa, acuh tak acuh, tidak diperhatikan, ya, untuk membantunya. Tapi kalau yang datang itu orang terpandang, ya, ya, terkadang orang antusias untuk membantu. Ya. Ingat, Nabi tidak seperti itu. Siapapun yang datang, hatta orang Arabi sekalipun, orang Arab Badui sekalipun, datang minta bantuan, bisa dibantu, bisa diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memberi syafaat, misalnya nanti Abu Bakar yang datang, minta bantuan, baru Nabi antusias membantu. Tapi kalau orang Badui itu yang datang, atau sahabat yang tidak dikenal yang datang, Nabi cuek? Tidak. Nabi tidak membeda-bedakan. Selama di situ ada kebaikan, Nabi laksanakan. Nah, kemudian, ya, potongan yang kedua dari hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Dan Allah menetapkan atas lisan Rasulnya apa yang dikehendakinya, sesuai dengan yang dikehendakinya. Potongan yang kedua dari hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki qada, ketetapan terhadap hamba-hambanya. Punya ketetapan-ketetapan terhadap hamba-hambanya. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubahnya, siapapun dia. Dan ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim dan muslimah.
mukmin dan mukminah. Kita yakin akan adanya qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Nah, sehingga ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah menetapkan apa saja yang dikehendakinya melalui lisan Rasulnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa qada, ketetapan Allah itu ada dua bentuknya. Ada dua bentuknya. Yang pertama, na'am, ada yang namanya qada'un qadari. Qada'un qadari, ketetapan berupa takdir Allah. Yang kedua, ada yang namanya qada'un dini, ketetapan berupa agama, berupa ajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun qada'un qadari, ketetapan Allah berupa takdir, ya, saya kira kita semua paham, dan ini pembahasannya dalam kitab-kitab akidah, ya. Wajibnya beriman terhadap takdir, dan ini adalah rukun iman yang keberapa? Yang keenam, ya. Ya, Allah menetapkan takdir hamba-hambanya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Takdir apa yang dimaksud di sini? Iya, ketetapan takdir Allah terhadap hamba-hambanya. Iya, berupa kebaikan dan keburukan. Iya, berupa kegembiraan dan kesedihan, berupa keselamatan dan kecelakaan. Masuk di dalamnya takdir tentang rezeki yang Allah tetapkan pada diri seorang hamba. Masuk di dalamnya takdir tentang tentang umur seorang hamba, tentang ajal seorang hamba, takdir tentang jodoh seorang hamba. Sudah merupakan ketetapan Allah terhadap dirinya. Ini namanya qada'un qadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam haditsnya, bahwasanya seorang hamba itu dikumpulkan penciptaannya oleh Allah di dalam rahim ibunya 40 yawman nutfah, 40 hari berupa setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia menjadi alaqah, 40 hari kemudian berubah menjadi apa? Alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Iya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Seperti itu pula, yakni 40 hari lagi dia berubah menjadi mudghah, sekerat daging. Ya, dia berupa daging-daging. Nah, kemudian kata Nabi, "Tsumma yursalu ilaihi malakan." Kemudian diutus kepadanya. "Tsumma yursalu ilaihi malakun." Kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian meniupkan roh kepada janin yang ada di dalam rahim ibu itu. Sekaligus wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diperintah untuk menetapkan 4 perkara. Pertama, bikatbi rizqihi, dicatatkan, ditetapkan takdir tentang rezekinya. Iya, ditetapkan. Yang kedua, wa ajalihi, ditetapkan tentang ajalnya. Ya. Yang ketiga, wa amalihi, tentang amalannya, baik atau buruk. Dan yang keempat, ditetapkan apanya? Ya, nasibnya, syaqiyun au sa'id,
apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Ini adalah qada'un qadari, atau biasa disebut dengan qada dan qadar. Baik, ternyata ada qada, ketetapan Allah yang lain. Apa itu? Qada'un dini, ketetapan Allah berupa agama. Bagaimana itu qada'un dini, ketetapan dalam berupa agama? Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Wa yaqdillah, dan Allah menetapkan ala lisani rasuli, di atas lisan dari Rasulnya, masya, sesuai dengan yang dikehendaki. Maka di dalam agama Allah tetapkan syariat. Allah tetapkan ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini apa? Ini tauhid. Ditetapkan semua di dalam agama ini. Itulah ketetapan Allah berupa apa? Ketetapan dini, ketetapan tentang agama. Iya. Kalau ketetapan qadari, qada'un qadari, ketetapan takdir hamba, di situ Allah menetapkan pada diri seorang hamba kadang kebaikan, kadang keburukan. Semua itu ketetapan Allah. Faham? Iya. Tapi pada qada'un dini, ketetapan keagamaan, di situ Allah tidak menetapkan kecuali kebaikan saja. Makanya harus kita yakin semua yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, di dalam aturan agama ini, pasti semuanya adalah kebaikan, tidak ada kejelekan. Bisa dipahami? Iya. Semua yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat ini, dalam perintahnya, dalam larangannya, iya. Allah tidak memerintah kecuali pada kebaikan. Allah tidak melarang kecuali ada kebaikan yang diinginkan di baliknya. Jelas? Ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, dan ini yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Allah menetapkan atas lisan Rasulnya, ya, melalui lisan Nabinya, apa yang dikehendakinya. Nah, melalui lisan Nabi itu adalah ketetapan Allah di dalam agama ini, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Muhammad itu tidaklah berucap sesuai dengan hawa nafsunya, namun semua yang beliau ucapkan tak lain dan tak bukan adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dan itu adalah ketetapan Allah. Faham ya? Iya. Dan setiap hamba itu wajib menerima semua ketetapan Allah pada dirinya. Apakah itu ketetapan qadari, qada'un qadari, atau dia adalah qada'un dini, ketetapan keagamaan. Harus kita terima semua. Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk kepada Allah, maka kita menerima, wajib untuk menerima semua ketetapan dan ketentuan Allah terhadap diri kita. Dalam ketetapan takdir, kita terima semua, apakah itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Jelas? Iya. Demikian pula jemaah sekalian, dalam ketetapan agama wajib kita terima semua apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam agama ini. Apakah itu ya sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu atau dibenci oleh hawa nafsu, wajib untuk diterima semuanya, ya. Ya. Apakah disenangi oleh hawa nafsu atau dibenci oleh hawa nafsu? Apakah ketetapan Allah di dalam agama ini mudah kita laksanakan atau sulit dilaksanakan?
Yang jelas tidak ada ketetapan Allah yang menyulitkan hambanya, ya. Tapi terkadang ada orang merasa sulit melakukan sesuatu, mungkin karena kurang ikhlas, mungkin juga karena belum terbiasa, ya. Tapi lama kelamaan akan mudah baginya. Maka apakah itu sulit dia rasa atau itu mudah dia rasa, selama itu adalah ketetapan Allah, wajib untuk diterima semuanya, dilaksanakan. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nah, maka ikhwan fillah, hadis ini adalah hadis yang luar biasa, ya, memberikan faedah, ya, yang sangat agung. Naam, maka sebagai kesimpulan di sini dari hadis Abu Musa al-Asy'ari ini, ya, yang pertama, pada potongan yang pertama, ya, lakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, ya, selama kita mampu melakukannya, termasuk di dalamnya memberikan syafaat, ya, kepada orang lain. Memberi syafaat kepada orang tidak butuh pengorbanan harta, tidak butuh pengorbanan tenaga, hanya butuh berbicara, iya, hanya butuh berbicara. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk kita ketetapan agama, ketetapan-ketetapan di dalam agama ini, yang semuanya itu untuk kebaikan kita. Maka wajib untuk kita terima dengan lapang dada seluruh ketetapan Allah di dalam agama ini. Nah, dan tidak boleh seorang itu merasa di dalam hatinya ada perasaan benci terhadap sebagian syariat Allah, ada perasaan mau protes terhadap sebagian ketentuan Allah di dalam agama ini. Tidak boleh, iya. Kapan ada perasaan seperti itu, harus kita lawan dan harus kita yakin ini adalah waswas syaitan. Jelas, ya? Yang sampai ada yang mengatakan, kenapa Allah syariatkan begini? Kenapa Allah syariatkan begini? Ya, itu tidak boleh. Harus kita yakin semua yang ditetapkan oleh Allah pasti kebaikan untuk hamba dunia dan akhirat. Nah, sekira demikian ikhwah apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Satu hadis dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan faedah kepada kita, dan kita bisa, ya, mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.